Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari risalah Aqidatus Syafi'i atau Aqidatu Al-Imami Nasiril Hadith was Sunnah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang disusun dan dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Al-Barzanji rahimahullahu ta'ala dan dijelaskan oleh Syekh Dr. Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu ta'ala dengan penjelasan yang ringkas. Waqal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, Laisa ala ahlil irja'i ahajju min hadhil ayah. Tidak ada suatu ayat yang lebih membantah, mengalahkan hujjah orang-orang ahli irja', orang-orang murji'ah daripada ayat ini. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, dalam keadaan mengerjakan tauhid dan meninggalkan syirik. Wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Wadzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Penjelasan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, fala ziltu dha rafdin wa nasb, maka aku senantiasa dituduh memiliki pemahaman orang-orang Rafidhah dan orang-orang Nawasib, yaitu menurut orang-orang yang berbicara dengan hawa-hawa nafsu dan kebatilan. Waqal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, ma saqallahu ha'ula'i alladhina yaquluna fi Aliyin wa Abi Bakrin wa Umara wa ghairihim illa liyujriyallahu lahumul hasanati wa hum amwat. Tidaklah Allah menggiring orang-orang yang membicarakan Ali, Abu Bakar, Umar dan selain mereka dari para sahabat dengan pembicaraan-pembicaraan yang buruk, melainkan agar Allah mengalirkan untuk Ali, Abu Bakar, Umar dan selain mereka dari para sahabat
kebaikan-kebaikan dalam keadaan mereka telah meninggal dunia. Yaitu sesungguhnya amalan terputus dari para sahabat disebabkan kematian. Dan Allah mencintai ganjaran tidak terputus dari mereka. Sehingga Allah mewujudkan, mengadakan orang-orang yang menjelek-jelekkan mereka dan mencela mereka. Sementara untuk para sahabat radhiyallahu anhum dari kebaikan-kebaikan mereka. Betapa banyak ahli kesesatan memberikan kebaikan-kebaikan kepada Abu Bakar, Umar, dan para sahabat secara umum. Setiap kali mereka mencela para sahabat atau menghina para sahabat atau menodai kehormatan-kehormatan para sahabat, sehingga sesungguhnya orang-orang Rafidhah memiliki wirid harian. Padahal sejatinya wirid harian yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah adalah kebaikan-kebaikan harian yang dipersembahkan untuk Abu Bakar dan Umar. Di antara orang-orang Rafidhah ada yang melaknat Abu Bakar dan Umar. Di antara mereka ada yang melaknat Aisyah, Hafsah secara khusus, dua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari di pagi dan sore hari, wirid harian ini sejatinya adalah kebaikan-kebaikan yang dipersembahkan untuk Abu Bakar dan Umar dari orang-orang Rafidhah. Dan apabila kebaikan-kebaikan orang-orang Rafidhah telah habis, maka diambil dari keburukan-keburukan orang-orang yang mereka laknat atau orang-orang yang mereka cela. Diambil dari kesalahan-kesalahannya dan dilemparkan kepada mereka. Dan mereka orang-orang yang mencela dan melaknat serta menghina itu dilemparkan ke dalam neraka. Berhenti dari para sahabat amalan. Namun Allah tidak mencintai ganjaran berhenti dari mereka. Makna ini dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu man la dirham lahu wala dinar." Orang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki dinar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balil muflisul ladzi ya'ti yaumal qiyamati wa qad syatama hadza." Bahkan orang yang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat sementara sungguh dia telah mencela ini. Wa daraba hadza. Sungguh dia telah memukul ini. Wa safaka dama hadza. Sungguh dia telah menumpahkan darah ini. Wa akhadha mala hadza. Dan sungguh dia telah mengambil harta ini. Fayu'khadhu min hasanatihi. Lalu diambil dari kebaikan-kebaikan orang yang mencela, memukul, menumpahkan darah, mengambil harta dengan mencuri.
fayu'taun, lalu kebaikan-kebaikannya itu diberikan kepada orang yang dicela, orang yang dipukul, orang yang darahnya ditumpahkan, dan orang yang hartanya dicuri. Fa in faniyat hasanatuhu, maka jika kebaikan orang yang mencela, memukul, menumpahkan darah, mencuri habis, ukhidha min sayyi'atihim faturihat alaih, diambil dari keburukan-keburukan orang yang dicela, yang dipukul, yang ditumpahkan darahnya, yang diambil hartanya dengan dicuri, faturihat alaih, lalu keburukan-keburukan itu dilemparkan kepada orang yang memukul, yang mencela, yang menumpahkan darah, yang mengambil harta dengan cara yang tidak benar. Faturiha finnar, sehingga dia dilemparkan ke dalam neraka. Waqal Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, ma sahha fil fitnati hadithun illa hadithu Uthman bin Affan. Tidak ada suatu hadis pun yang sahih terkait fitnah kecuali hadis Uthman bin Affan, annahu marra 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Uthman melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu berkata, hadza yauma idzin wa ashabuhu 'alal haqq. Pada hari ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada kebenaran. Wa kana yakrahu as-salata khalfal qadari. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala benci salat di belakang orang Qadariyah, orang yang mengingkari takdir. Wa kana idza dzukira ar-rafidatu 'abahum ashadd al-'aib. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika orang-orang Rafidah disebutkan, maka beliau mencela mereka dengan celaan yang sangat buruk. Wa yaqul, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, ar-Rafidatu asyarru isabah. Orang-orang Rafidah adalah jamaah yang paling jelek, kelompok yang paling buruk. Wa yaqul, dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, lam ara ashhada bizzuri minar Rafidah. Tidaklah aku melihat orang yang paling dusta ketika bersaksi daripada orang-orang Rafidah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengetahui orang-orang Rafidah dan mengetahui keberadaan mereka. Oleh karena inilah dinukil dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala kata-kata yang sangat keras terkait penjelasan terhadap keberadaan orang-orang Rafidah, sehingga sesungguhnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, lam ara ashhada bizzuri minar Rafidah. Aku belum pernah melihat orang yang paling dusta di dalam persaksian daripada orang-orang Rafidah, yaitu aku tidak mengetahui pada manusia orang yang paling banyak berdusta
dan paling banyak bermain-main di dalam kedustaan-kedustaan daripada orang-orang Rafidah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, berdasarkan pengetahuan akan keberadaan orang-orang Rafidah ini, wa ushhidu anna al-imana qaulun wa amalun wa ma'rifatul qalbi. Aku bersaksi bahwa iman, perkataan, perbuatan dan pengetahuan dengan hati. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'asi. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Fatih ayat 4, liyazdadu imana, agar keimanan mereka bertambah. Waqal, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, laisa ala ahlil irja'i ahajju min hadhil ayah. Tidak ada sesuatu yang paling mematahkan hujjah ahli irja, orang-orang murji'ah yang mengatakan amalan tidak termasuk iman, daripada ayat ini. Firman Allah Ta'ala di surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, dalam keadaan menjalankan tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Wa yuqimus salata, mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Yaitu sesungguhnya pendalilan ayat ini sangat kuat terkait bantahan terhadap orang-orang murji'ah. Sebab Allah Azza wa Jalla menyebutkan mendirikan salat dan membayar zakat, dan keduanya amalan-amalan. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i menutup ayat dengan firman Allah Ta'ala, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Maka agama mencakup akidah dan amalan. Wa a'taqidu qalbi ala ma dhahara ala lisani, dan aku mengikat hatiku dengan sesuatu yang nampak pada lisanku. Wala asyukku fi imani, dan aku tidak meragukan keimananku. Wa ansyad, dan Al-Imam Asy-Syafi'i menyampaikan syair, syahidtu bi anna Allah la rabba ghayruhu wa ashhadu anna al-ba'tha haqqun wa ukhlisu wa anna 'ural imani qawlun mubayyanun wa fi'lun zakiyyun qad yazidu wa yanqusu. Syahidtu bi anna Allah la rabba ghayruhu, aku bersaksi bahwasannya tidak ada Rabb selain Allah. Wa ushhidu annal ba'tsa haqqun wa ukhlisu, aku bersaksi bahwa kebangkitan benar adanya dan aku berbuat keikhlasan.
wa anna 'ural imani qaulun mubayyanun. Sesungguhnya tali-tali keimanan, ikatan-ikatan keimanan adalah perkataan yang dianggap jelas. Wa fi'lun zakiyyun qad yazidu wa yanqusu, dan perkataan yang baik yang kadangkala iman bertambah dan berkurang. Al-abiyatu wa qad marrat baqiyatuha. Bait-bait syair tersebut sungguh telah berlalu sisa-sisanya. Qala Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, wal imanu bihadza kullihi haqqun. Mengimani semuanya ini adalah kebenaran. Faman taraka min hadza syai'an fahuwa mukhalifun li kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa meninggalkan sesuatu dari perkara-perkara keimanan ini, maka dia menyelisih kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattaqullaha haqqa tuqatih. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan kalian muslim. Fa innaha wasiyatullah ta'ala fil awwalina wal akhirin. Sebab sesungguhnya takwa adalah wasiat Allah Ta'ala untuk orang-orang yang pertama dan untuk orang-orang yang datang belakangan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuat untuknya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sebisa kalian. Alaihi ahya wa alaihi amut wa alaihi ub'athu insyaallahu ta'ala. Di atasnya aku hidup, di atasnya aku mati, dan di atasnya aku dibangkitkan insyaallahu ta'ala. Tammat wa kamulat bi'aunillah. Selesai dan sempurna dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan Asy-Syaikh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala berkata, seperti apa yang telah kita saksikan adalah penukilan-penukilan yang sangat agung yang dikumpulkan oleh Al-Barzanji rahimahullah dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala berkata, dan aku mengulangi apa yang telah aku sebutkan. Aku berangan-angan suatu penelitian, pembahasan ditulis dengan tema Aqidatul Imam Syafi'i, Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan matan yang panjang ini diteliti, sumber-sumbernya dan rujukan-rujukannya diteliti. Ia dikembalikan kepada asalnya. Kemudian ia dikomentari dengan komentar-komentar yang ringan. Dan ini dilakukan di sela-sela liburan dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita selesai mempelajari risalah Aqidatus Syafi'i atau Aqidatul Imami Nasiril Hadithi
wa sunnati Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang dikumpulkan dan disusun oleh Al-Barzanji rahimahullahu ta'ala, serta yang dijelaskan dengan ringkas oleh Syekh Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, dengan karunia dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelesaikannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.